Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sweet Candy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal flowchart lagi untuk lebih memahami tentang flowchart dan bagaimana membaca flowchart tersebut sehingga mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan menggunakan flowchart. Di sini saya sudah memiliki sebuah contoh soal tentang flowchart dan kita akan mencoba bagaimana membaca flowchart ini dan bagaimana jika nantinya diberikan suatu nilai di dalam variabel sehingga kita akan mengetahui hasil akhir apa yang akan dikeluarkan oleh flowchart ini. Baik, yang pertama kita akan langsung saja mulai membaca maksud apa yang terdapat di dalam flowchart ini. Jadi, apa yang diminta oleh flowchart ini? Pertama, di sini dimulai oleh start atau mulai. Kemudian selanjutnya yang kedua di sini adalah inputkan nilai pada variabel K. Input nilai pada variabel K. Selanjutnya di sini ada sebuah proses di mana di dalam variabel H disimpan K modulus 2. Jadi K modulus 2 simpan hasilnya pada variabel H. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah nilai H atau nilai pada variabel H. Nilai pada variabel H dikurangi dengan 2. Step selanjutnya di sini adalah tampilkan isi dari variabel K. Step terakhir selesai atau N. Sekarang jika diberikan nilai pada variabel K, maka apa output yang akan dihasilkan? Umpamanya saja saya memberikan nilai di sini, nilai K adalah 10. Berarti sesuai dengan langkah yang sudah kita lakukan di sini, langkah selanjutnya adalah nilai K dimodulus dengan 2. Nilai K adalah 10. 10 dimodulus dengan 2 hasilnya adalah 0. Maka di dalam H saat ini nilainya adalah 0. Modulus harus diingat bahwa modulus artinya adalah sisa bagi. Jadi 10 modulus 2 adalah 0. Selanjutnya isi dari variabel H dikurangi 2. Berarti 0 dikurangi 2 adalah min 2. Nah, tapi di sini yang diminta ditampilkan adalah isi dari variabel K. Isi dari variabel K tadi adalah 10. Oleh sebab itu, artinya yang dicetak atau yang ditampilkan adalah 10 lalu selesai. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Di sini ada flowchart yang kedua. Jadi kita melakukan hal yang sama dengan cara membaca flowchart ini terlebih dahulu. Yaitu langkah pertama adalah mulai. Langkah kedua yang ada di sini adalah inputkan nilai pada variabel K. Lalu langkah selanjutnya di sini ada proses yaitu nilai K dimodulus dengan 2, hasilnya simpan pada variabel H. Setelah itu panah menunjukkan ke kanan, berarti di sini ada pengecekan. Nah, di sini pengecekan yang dilakukan adalah jika nilai H-nya adalah 0,
maka yang dilakukan adalah selesai. Tapi jika tidak, maka H dikurangi dengan 2 dikali 2. Selanjutnya, tampilkan isi dari variabel H, lalu selesai. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah yang dilakukan, yaitu pertama mulai. Inputkan nilai pada variabel K. Kemudian di dalam variabel H, yang disimpan adalah nilai K dimodulus dengan 2. Jika hanya adalah 0, maka H-2 dikali 2, lalu tampilkan isi dari variabel H. Setelah itu selesai. Tapi jika tidak, maka langsung selesai. Oke. Langkah selanjutnya, yang kita inginkan bagaimana jika di dalam variabelnya diberikan suatu nilai. Oke, saya umpamakan di sini. Jika nilai yang diberikan pada variabel K adalah misalnya 7. Nah, berarti nilai H adalah 7 dimodulus dengan 2. 7 dimodulus dengan 2 adalah 1. Oleh sebab itu berarti yang tersimpan dalam variabel H adalah 1. Nah, dicek di sini apakah H-nya adalah 0, berarti tidak. Karena tidak berarti selesai. Jadi, jika nilainya adalah 7, berarti apa keluarannya? Berarti tidak ada keluarannya karena tidak ada nilai yang tercetak. Hanya setelah proses H yang dilakukan yaitu 7 dimodulus 2, maka akan langsung selesai. Nah, tapi jika nilainya saya ganti di sini, misalnya nilai yang lain yang saya gunakan misalnya 4. Nah, berarti di sini yang dilakukan adalah 4 dimodulus dengan 2. 4 dimodulus dengan 2 hasilnya adalah 0. Berarti nilai H-nya adalah 0. Karena 4 dibagi 2 tidak ada sisanya, sehingga 4 modulus 2 adalah 0. Nah, karena 4 modulus 2 adalah 0, saat dicek di sini apakah H-nya adalah 0, jawabannya adalah ya. Karena iya, kita mengikuti panahnya. Ya, di sini yang diminta adalah nilai H dikurangi 2, berarti 0 dikurangi 2 adalah min 2. Setelah itu min 2 dikalikan dengan 2, sehingga hanya adalah min 4. Ketika diminta untuk dicetak tampilkan nilai H, maka yang tercetak adalah min 4. Selanjutnya kita beralih pada soal ketiga. Pada soal ketiga, di sini terlihat flowchart yang hampir serupa, tapi mungkin variabelnya berbeda. Jadi di sini cara membacanya yang pertama mulai atau start. Yang kedua kita baca di sini inputkan nilai pada variabel K dan variabel J. Artinya di sini ada dua variabel, ada dua tempat penyimpanan. Langkah selanjutnya di sini ada pengecekan kondisi. Kita mengetahui ini pengecekan kondisi karena diberikan simbol belah ketupat. Jadi membacanya di langkah ketiga dilakukan pengecekan kondisi jika nilai pada variabel K dimodulus dengan nilai pada variabel J hasilnya adalah 1, maka yang dilakukan selanjutnya adalah ke kanan, yaitu nilai K ditambahkan dengan nilai J. Tapi jika tidak, hasilnya adalah tidak, maka selesai. Oke. Jadi start
isi nilai pada variabel, kemudian cek kondisi. Jika K dimodulus dengan J hasilnya 1, maka proses selanjutnya adalah K ditambahkan dengan J, tapi jika tidak berarti selesai. Nah, umpamanya sekarang di dalam variabel K diberikan nilai 7 dan pada variabel J diberikan nilai 5. Maka pada K modulus J berarti 7 dimodulus dengan 5. Apakah 7 dimodulus 5 hasilnya adalah 1? Kita ketahui bahwa 7 dimodulus 5 hasilnya adalah 2. Jadi ketika 7 dibagi dengan 5 ada sisa 2. Sehingga K modulus 1 berarti K modulus dengan J 7 dimodulus 5 berarti bukan 1 karena hasilnya adalah 2. Sehingga langsung ke N. Nah, tapi jika misalkan saya ganti nilainya di sini, misalnya nilai K adalah 5, kemudian J-nya adalah 2. Berarti 5 dimodulus dengan 2, 5 modulus dengan 2, kita ketahui hasilnya adalah 1. Sehingga waktu dilakukan pengecekan di sini, 5 modulus 2 apakah 1? Jawabannya adalah ya. Karena ya, maka proses selanjutnya adalah nilai 5 ditambahkan dengan nilai J yaitu 2. Hasilnya adalah 7. Tapi tidak ada pencetakan suatu nilai di sini, hanya sebatas sampai diproses saja. Sehingga tidak ada nilai yang dikeluarkan. Tapi jika umpamanya saya berikan tambahan simbol di sini dan meminta hasil dari K ditambah J, maka output yang akan diberikan adalah 7 yang berasal dari K ditambah J yaitu 5 ditambah 2. Oke, sekian tambahan materi tentang flowchart. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.